Polisi ringkus anak mantan wakil bupati Cirebon karena apa sahabat Yandis? Dan setelah saya cek di Google, benar saja sahabat Yandis dari detik.com pada tahun 2017. Hola netizen yang tercinta, masih dalam kasus Pina Cirebon yang makin hari makin rumit. Ibtu Rudiana Yaeki kini sedang diperiksa. Pernyataan Bu Widya yang sebelumnya dianggap spekulasi kini semakin mendapat perhatian publik. Apa sebenarnya yang terjadi di balik kasus Pina Cirebon? Ibtu Rudiana, ayah dari Eki, dituduh terlibat dalam penutupan kasus ini. Kesaksian yang berbeda di pengadilan menambah kompleksitas situasi. Ibu Widya mengklaim bahwa terdapat banyak kejanggalan dalam proses penyelidikan. Dalam pengadilan, beberapa saksi memberikan keterangan yang berbeda dengan apa yang mereka sampaikan sebelumnya. Hal ini menimbulkan kecurigaan akan adanya manipulasi atau tekanan terhadap saksi-saksi. Salah satu saksi, Liga Akbar, mengaku dipaksa untuk memberikan kesaksian yang diarahkan oleh pihak tertentu. Ibtu Rudiana diduga memainkan peran penting dalam mengarahkan penyelidikan. Liga Akbar mengungkapkan bahwa dirinya dipaksa untuk memberikan kesaksian palsu. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah Ibtu Rudiana terlibat dalam menutupi kebenaran demi melindungi pihak tertentu? Kasus ini mendapat perhatian luas dari masyarakat. Banyak yang merasa geram dan kecewa dengan institusi yang seharusnya menegakkan hukum. Ketakutan dan intimidasi terhadap saksi-saksi menjadi sorotan utama. Masyarakat berharap agar penyelidikan dapat dilakukan secara transparan dan pelaku yang terlibat dapat segera ditangkap. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Guys, masih ingat kan si Bu Putri ngadakan sayembara? Siapa yang menemukan Bu Widya kan dikasih 10 juta. Nah, sekarang ini nasibnya Bu Widya tuh lagi terancam. Katanya diintimidasi, di DM yang diancam-ancam, katanya mau ditangkap. Jadi jika Bu Widya kenapa-kenapa, itu berarti Bu Putri ini perlu diselidiki. Jadi ada apa? Jadi Bu Putri ini dia nggak terima kalau dia pernah disentil oleh Bu Widya mengenai tai lalatnya. Karena tai lalatnya itu kadang-kadang letaknya tuh di sini, kadang pindah ke sini. Jadi itu yang mencurigakan. Jadi dia tuh disama-samakan dengan siapa tuh, Linda. Katanya Ibtu Rudiana, ayahnya almarhum Eki, dipanggil Propam Mabes Polri. Alah, mana buktinya? Aku orang Kecamatan Kapetakan, tempat di mana Ibtu Rudiana bekerja sebagai Kapolsek di Kecamatan Kapetakan. Buktinya dia masih ada tuh, masih ngantor. Jika memang dipanggil oleh Propam, terus kelanjutan beritanya seperti apa? Sudahlah, kita masyarakat jangan terus-terusan dibodohin oleh kalian. Ya memang benar, kasus ini akan selesai jika memang ingin diselesaikan. Nyatanya, sengaja diperlambat, mungkin untuk menutupi kasus-kasus besar lainnya, seperti 300T. Bebaskan kuli bangunan Peggy Setiawan dan tangkap Ibtu Rudiana. Oke, kalian semuanya, si baju coklat khususnya yang 7-8 tersangka itu ditangkap, ditahan. Turun gunung juga lah Pak Joko Widodo. Turun gunung juga lah Kapolri dan semua kalian lah. Turun gunung kalian dari atas sana untuk menangkap Rudiana. Sudah jelas sejelas-jelasnya kalau Ibtu Rudiana dalang dari semuanya ini dan tukang merekayasa untuk kasus Pina ini. Udah jelas sejelas-jelasnya kalau Rudiana dan para inilah si bandar-bandar narko itu buat rekayasa-rekayasa. Udah jelas dan sejelas-jelasnya si Rudiana ini menyiksa semua orang-orang miskin yang ada di Cirebon. Tangkap dan penjarakan Rudiana. Menurut netizen, Rudiana ini cocok dibuat seperti 8 tersangka itu, disiksa, dibasmi matanya, dipijak, ditindih kukunya oleh mereka-mereka yang berbaju coklat. Menyedihkan kali ya kan semuanya baju-baju coklat ini yang tersangka dibuat nggak tersangka, yang nggak tersangka dibuat tersangka.
tersangka. Ini dia kerjaan si baju coklat. Semua masyarakat udah resah kali nengok kalian. Cocoknya nggak usah ada pun polisi-polisi yang ada di Indonesia ini ya kan. Aman-aman aja kok kurasa we. Iya kan netizen para masyarakat Indonesia. Menurut otak liarku kasus Pina ini, kasus si Egi anak Rudiana ini, kasus yang sepele. Cuma saja kalian segan karena si bandar itu banyak uangnya. Udah kalian makan uang mereka, jadi kalian nggak berani turun tangan. Itu menurut otak liarku. Kayak dulu lah, Brigadir Joshua tahu rahasia-rahasia yang sudah dibuat si Sambo. Makanya kan dia. Ini pun kurasa menurut otak liarku juga. Ini ada kaitannya dengan Sambo karena Sambo kemarin kan belum ditangkap, weh. Segala kasus-kasus narkoba yang ini oleh si Rudiana kalau di Cirebon, kalau di Jakarta sana si Sambo. Semuanya marketingnya ini bandar narkoba si baju coklat marketingnya, makanya tidak bisa ditangkap. Tapi karena media sosial ini sudah meluas, bahkan sekarang kasus yang ada di Indonesia ini yang menuntaskannya masyarakat. Kasus yang ada di Indonesia ini seperti narkoba, pembunuh, nanti didapat pula, di take down pula. Kasus Bonbon yang membuka kasusnya, yang mengkusut masyarakat, netizen yang paling jago, badan intelijen yang terkenal di dunia ini, netizen Indonesia. Biar kalian tahu Pak Jokowi, Pak Kapolri, udah dibantu kalian sama masyarakat, ditunjukkan bagaimana tersiksanya mereka-mereka yang tidak melakukan kejahatan, disiksa oleh si baju coklat. Kenapa nggak ditangkap? Tangkaplah. Sementara kami masyarakat berantem aja di sana, udah kalian tangkapi semuanya. Di penjara lah semalam saudaraku gara-gara pertengkaran. Kalau nggak ada rupiah untuk ini udah jelas-jelas. Udah banyak kali mereka bersaksi. Diwawancarai si Kang Deddy Mulyadi. Tapi kalian nggak peduli. Tangkaplah si baju coklat. Kenapa sih? Kenapa kalian katanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sila kelima. Kalau nggak gini aja lah Pak Presiden Jokowi, hapuskan aja lah sila-sila kita ini. Kayaknya udah cocok itu nggak usah ada lagi di bangsa Indonesia ini. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena udah nggak adil kali ku tengok. Banyak kali kecurangan yang udah jelas-jelas curang, nggak ditangkap yang buat kecurangan. Yang udah jelas-jelas merekayasa, nggak kalian tangkap yang merekayasa. Yang udah jelas-jelas dia melakukan transaksi narkoba, membawa berpuluh-puluh ton ke pelabuhan Cirebon, nggak kalian tangkap. Ini dia. Sementara agen murahan yang jualannya satu bungkus kecil kalian tangkapi. Ini dia nggak curangnya si baju coklat ini. Semoga Ibtu Rudiana ini dalam tempo 1x24 jam kami masyarakat lihat dia udah di penjara. Makasih, salam waras. Polisi ringkus anak mantan wakil bupati Cirebon karena apa Sahabat Yandis? Dan setelah saya cek di Google, benar saja Sahabat Yandis, dari detik.com pada tahun 2017 ini memang ada pemberitaan penangkapan anak mantan wakil bupati Cirebon karena kasus sabu narkoba ya. Tapi setelah saya baca yang berinisial SA, saat itu ternyata anak mantan wakil bupati tersebut yang dimaksud adalah dan mengaitkan masalah kasus Vina dan Eki Cirebon ini dengan bubuk ya. Dari penangkapan anak mantan wakil bupati ini, yang kalau nggak salah di pemberitaan tersebut dia adalah sebagai pemasoknya. Berita ini tuh lagi heboh sekali di sosial media, dan ini adalah faktanya. Yap, polisi ringkus anak mantan wakil bupati Cirebon karena sabu. Bahkan kalau nggak salah, sempat saya baca beberapa berita itu, tersangka tersebut itu sebagai penyetop atau pengedar lah, seperti itu ya.
So, benar, ini adalah anak mantan wakil bupati dan beritanya fake, bukan hoax. Tapi ini bukan anak Pak Sunjaya. Sudah saya pastikan, ini bukan anak Pak Sunjaya. Karena apa? Pak Sunjaya di tahun 2017 itu masih menjabat sebagai kepala daerah. Jadi belum jadi mantan. Sedangkan ini mantan wakil bupati. So, itu tidak ada sangkut pautnya dengan Pak Sunjaya atau bukan anak dari Pak Sunjaya. Banyak beredar kan yang komen-komen yang tentang menyerang keluarga Pak Sunjaya. Oke, silahkan. Kalau memang kalian masih curiga, boleh cari faktanya. Mungkin kalau kalian curiga dengan adanya keterlibatan, boleh coba kalian cari informasi sebanyak-banyaknya. Apakah ada berita yang lebih akurat dan apakah ada informasi yang lebih akurat bahwa memang Pak Sunjaya atau anaknya itu ada keterlibatan di kasusnya Vina. Bagus, kita saling support untuk memberikan informasi tersebut seperti itu. Tapi kalau ini sudah saya pastikan bukan anaknya Pak Sunjaya. Saya tegaskan lagi di sini, saya bukan membela Pak Sunjaya atau keluarga beliau karena memang saya juga tidak kenal, saya juga tidak di-endorse, tidak dibayar, karena banyak sekali yang komentar selalu saya dibayar sama mereka atau timnya. Di sini saya hanya belajar, yuk kita bareng-bareng belajar. Ketika menerima berita harus dipelajarin dulu, harus dicari dulu beritanya itu benar atau tidak. Karena sekarang itu kita tidak bisa membedakan mana berita hoax, mana berita fakta. Seperti itu. Terima kasih.